Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para teman-teman subscriber saya yang senantiasa bersemangat mengikuti tutorial-tutorial saya dalam membuat sangkar. Oke, video saya kali ini saya buat khusus untuk teman-teman yang ingin belajar membuat sangkar, karena ada beberapa dari teman-teman itu yang bertanya, Bang, alatnya itu apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat sangkar? Nah, gitu teman-teman. Nah, di video ini akan saya jawab alat apa saja sih yang saya butuhkan untuk membuat sangkar. Dan sebetulnya untuk membuat sangkar yang bagus dan baik itu kita tidak perlu memerlukan alat-alat yang mahal dan profesional ya teman-teman. Karena untuk membuat sangkar itu sebetulnya kita hanya memerlukan tingkat kreativitas kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman kreatif, teman-teman mempunyai skill atau mempunyai istilah Jawanya itu tangan yang terampil, itu teman-teman juga bisa menciptakan suatu sangkar yang istimewa. Karena apa ya? Dari sekian banyak sangkar itu pasti kan banyak sekali model-modelnya, motif-motifnya. Nah, untuk bagi pemula, teman-teman bisa menirunya dulu gitu ya. Lebih gampangnya ya, meniru model-model sangkar yang sudah ada, tinggal kita kombinasikan saja. Misalnya mahkota ini dicampur dengan model ini, atau motif ini dikombinasi dengan motif ini. Cuman itu aja. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Seperti apa alat-alat saya untuk mereviewnya, ikuti terus video ini. Yang pertama itu kita ada tang teman-teman. Nah, ini sebenarnya tang biasa ya. Tang ini fungsinya itu untuk menjepit bambu ya saat kita ngelem, supaya lemnya itu saat tumpah tidak terkena tangan kita bisa memakai tang ini untuk menjepitnya gitu teman-teman. Terus yang kedua itu ada pisau. Nah, kalau untuk pisau sih nggak harus modelnya jenisnya seperti ini ya. Semua pisau bisa, karena ini fungsinya hanya untuk membuat iratan. Irat itu saya pakai untuk membuat temboknya teman-teman. Jadi sejenis anyaman yang bagian bawah itu yang seperti gedek istilah Jawanya. Nah, itu saya memakainya seperti ini. Jadi pakai alat ini. Itu biasanya saya buat untuk tempat kotorannya ya, pengganti triplek lah itu. Nah, saya memakai alatnya ini. Terus ada cutter. Nah, ini cutter teman-teman. Jadi cutter ini itu alat paling utama teman-teman bagi saya. Jadi cutter ini selalu menemani saya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Jadi fungsi cutter ini itu untuk membuat pola teman-teman. Untuk membuat pola saat kita mau membuat misalnya mahkotanya atau kakinya, itu saya membutuhkan cutter ini. Dan juga membuat lingkaran itu untuk membelah bambunya saya memakai cutter ini. Dan cutter ini saya cukup hanya mengganti-ganti isinya ya. Jadi seperti ini isinya, ganti isinya ini, karena memang cutter itu kebutuhan paling boros. Terus ada meteran juga. Nah, meteran ini teman-teman nggak perlu membutuhkan meteran yang 5 meter ya, cukup dengan 2 meter ini teman-teman sudah bisa membuat sangkar. Ini hanya untuk mengukur diameter aja teman-teman, diameter lingkaran ya, murah sekali harganya. Terus di sini ada ini teman-teman. Nah, ini tuh alat untuk membatik. Jadi kalau saya memakai motif batik, nah ini alatnya nih. Jadi alat ini itu memakai charger HP kayak gini teman-teman. Dinamo ini harganya murah banget sih, sekitar 40.000 teman-teman sudah mendapatkan satu paket ini ya, alat untuk batik ini ya. Sebenarnya alat ini itu fungsi utamanya kalau saya lihat itu biasanya dibuat dibuat nama-nama di stainless ya, misalnya aksesoris kalung, gelang, cincin itu kan. Jadi sebenarnya ini satu paket sama ini itu harganya sekitar 40 ribuan teman-teman. Nah, ini juga ada bor berbagai jenis ukuran ya. Tapi untuk bor ini sih saya nggak memakai semuanya ya, hanya beberapa saja yang saya butuhkan.
Ini 2 mili, terus ini ukuran 2,5 mili kan, 2,5 mili, ini 3 mili, ini 2,5, ini 2,5 teman-teman. Kalau untuk yang ini itu kekecilan ya, ini juga nggak saya pakai, ini juga kalau ini masih saya pakai, ini ukuran 3,5 mili, biasanya itu untuk sangkar derkuku saya pakai. Terus yang ini 5 mili ini saya gunakan untuk melubangi untuk lubang cantolan teman-teman ya. Terus yang ini itu saya pakai untuk motif-motif yang lain aja sih, tapi nggak terlalu dipakai. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sangkar itu teman-teman cuma membutuhkan yang 3 mili, 2,5 sama 5 mili ini teman-teman ya. Terus untuk motif saya memakai ini. Nah bentuknya seperti ini, tapi sebetulnya ini kalau kita beli dari toko besi atau toko bangunan itu dia panjang teman-teman. Di sini kita panjang, cuman sudah saya potong, dan di sini itu lebih panjang tengahnya ya. Jadi teman-teman bisa memodifnya seperti ini, jadi diratakan dengan kanan yang kiri ini ya. Soalnya kalau kita beli baru itu tengahnya panjang, terus teman-teman bisa melancipkan ya. Itu biasanya saya buat motif bulat-bulat di bagian tembok atau bagian mahkota sangkar. Nah, seperti ini harganya cuman sekitar 16 ribuan kalau kita beli baru yang mereknya yang bagus itu ya. Tapi kalau kebutuhannya untuk sehari-hari sih yang harga 8 ribuan juga gak apa-apa, udah bagus. Kalau bur itu biasa standar, teman-teman gak usah membeli bur yang ukuran 10 mili, gak usah ya. Cukup dengan 8 mili ini teman-teman sudah bisa membuat sangkar. Nah, 8 mili ini harganya itu sekitar 200-an kurang lebih segitu teman ya. Terus nah ini alat saya ciptakan, fungsinya untuk membengkokkan bambu. Jadi alatnya seperti ini teman-teman. Bisa lihat di sini ada laher ya atau lakernya. Jadi kalau teman-teman beli itu satu paket, biasanya tuh as ini sama ini itu satu paket as ini ya. Jadi satu paket sama ini. Jadi teman-teman hanya membutuhkan besi ya untuk ini ya, engkolnya seperti ini. Ini saya memakai selahan motor bekas. Terus teman-teman juga bisa memodifnya seperti ini. Jadi ini gitu teman-teman ya, kita putar ini otomatis naik gitu teman-teman. Nah ini fungsinya untuk membengkokkan bambunya ya. Ini alat utamanya juga. Ada lagi ini bur teman-teman. Jadi bur ini itu terbuat dari mesin pompa air teman-teman. Jadi mesin pompa air saya modif seperti ini. Jadi untuk pompanya sendiri yang untuk mengangkat air itu saya buang, saya ganti dengan kepala bur seperti ini. Nah, kepala bur seperti ini itu harganya murah teman-teman, sekitar 28 ribuan. Kita cukup memakai dinamonya saja, lalu kita bawa ke tukang bubut ya untuk membuat drat di asnya ini. Asnya itu ukuran 14 teman-teman. Lalu kita beli mata bor seperti ini. Nah, lalu bisa kita pasang dan siap kita pakai teman-teman.